Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Indariawan. Kali ini kita masih membahas tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Pada materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, ada 9 langkah, ada 9 tahapan atau 9 pertanyaan untuk mendapatkan informasi dalam teks laporan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara-cara menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Baiklah, kali ini kita akan mencoba menggali informasi dalam sebuah teks laporan percobaan. Oke, ini sudah ada sebuah contoh model laporan percobaan dengan judul Laporan Praktikum Jaringan Silem Safira Nurfadilah dan kawan-kawan SMPN 1 Dalopo, Madiun. Bagi siswa kelas 9 mungkin ada yang punya buku cetak. Model laporan percobaan ini saya ambil dari buku paket Bahasa Indonesia edisi revisi 2018 SMP MTS kelas 9. Ya. Mungkin anak-anak ada yang punya buku paket ini, silakan dibuka. Baiklah, kita akan mencoba menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa judul laporan percobaan tersebut? Di sini kita bisa lihat, judul laporan tersebut adalah Laporan Praktikum Jaringan Silem. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa objek laporan percobaan tersebut? Objek dari laporan tersebut adalah tanaman pacar air. Di sini ada dua objek tanaman yang mereka gunakan, yaitu tanaman pacar air yang akarnya masih utuh dan tanaman pacar air yang tidak ada akar. Pertanyaan yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Ya, kita akan lihat apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam laporan percobaan tersebut. Untuk alat dan bahan ada di poin nomor 3. Ya, di sini ada yang pertama, cutter, 2 buah tanaman pacar air, 2 botol air mineral bekas ukuran 1500 ml, yang keempat, 2 saset pewarna makanan biru dan merah. Kemudian bahan yang kelima adalah air secukupnya. Pertanyaan yang keempat, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Untuk hasil pengamatan bisa kita lihat pada tabel nomor 5. Di sini ada, kita lihat hasil pengamatan, nomor tanaman, perubahan yang terjadi pada hari ke-1, perubahan yang terjadi pada hari ke-2. Kita lihat yang nomor 1, tanamannya adalah tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Hasil pengamatannya apa? Pada hari pertama, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Sedangkan perubahan yang terjadi pada hari kedua, daun dan pembuluh silem tampak berwarna biru. Sedangkan pada tanaman yang nomor 2, yaitu tanaman pacar air yang tidak ada akar, pada hari pertama, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna merah, dan pada hari kedua, daun dan pembuluh silem tampak berwarna merah. Pertanyaan yang keempat, siapa pelaku percobaan tersebut? Pelaku percobaan tersebut atau siswa yang melakukan percobaan tersebut adalah, ini kita bisa lihat namanya adalah Safira Nurfadilah dan kawan-kawan. Mereka berasal dari SMPN 1 Dolopo, Madiun. Pertanyaan yang keenam, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, apa alasan mereka melakukan percobaan tersebut? Ya, apa alasan dan apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Tumbuhan yang mereka gunakan adalah
2 buah pacar air, yang satu tanaman pacar air yang akarnya masih utuh, dan yang kedua tanaman pacar air yang tidak ada akarnya. Pertanyaan yang ketujuh, kapan laporan percobaan dilaksanakan? Ya, kapan mereka melakukan percobaan? Di sini mereka tidak mencantumkan tanggal kapan mereka melakukan percobaan, tetapi mereka di sini menuliskan berapa hari mereka melakukan percobaan tersebut. Berapa lama mereka melakukan pekerjaan bisa kita lihat di tabel hasil pengamatan bahwa mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk melakukan percobaan. Ini ada hari yang pertama dan ini hari yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ke-8, di mana percobaan tersebut dilakukan? Setelah saya baca secara menyeluruh, saya sama sekali tidak melihat mereka menulis di mana mereka melakukan percobaan tersebut. Kita tidak tahu apakah mereka melakukan percobaan di sekolah, tanaman pacar airnya ditinggal di sekolah selama 2 hari, atau tanaman ini ditinggal di rumahnya. Jadi mereka melakukan percobaan di rumah, tapi kita asumsikan saja bahwa mereka melakukan percobaan ini di sekolah karena mereka berkelompok. Ya, di sini ada tulisan Safira, Nur Fadilah, dan kawan-kawan. Bisa jadi dilakukan di sekolah karena mereka hanya membutuhkan waktu sebentar, yaitu hanya 2 hari, bukan seminggu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana langkah percobaan tersebut? Langkah-langkah percobaan atau kata lainnya prosedur atau cara kerja bisa kita lihat di poin 4. Di sini mereka menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya. Ada 11 prosedur, ada 11 cara kerja melakukan percobaan terhadap tanaman pacar air. Ya, jadi di sini mereka tuliskan semua langkah-langkah yang mereka lakukan, mulai dari persiapan, ya, sampai mereka menunggu 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Jadi mereka dengan sabar ya selama 2 hari melakukan percobaan. Jadi dalam percobaan ini kita tidak boleh buru-buru, tidak boleh inginnya cepat selesai, tapi semuanya butuh proses. Ya. Mungkin ada juga yang melakukan percobaan itu lebih dari 2 hari, mungkin ada yang seminggu. Di dalam belajar itu kita butuh proses, harus sabar, tidak ada yang instan. Demikianlah materi kali ini, kita sudah bersama-sama menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Langkah-langkahnya mudah, yang penting kita mau berusaha, ya walaupun mudah tapi jangan menyepelekannya. Ya, karena setiap langkah itu walaupun ringan, tetapi jika tidak dimulai, maka akan terasa berat. Baiklah, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.